Oke warrior, balik lagi bersama EdB1 dengan tips and trik belajar yang keren tentunya. Sebelum ke pembahasan yang lebih jauh, saya mau nanya dulu nih ke kalian yang menonton video ini, teknik atau cara belajar paling efektif yang sering kalian gunakan seperti apa sih? Yang bisa membuat kalian itu nyaman dengan cara belajar tersebut dan bisa berkembang dari sisi pemahaman materi yang kalian pelajari saat itu. Oke, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya akan memberikan kesempatan pada kalian untuk menjawabnya di kolom komentar ya. Kalian bisa aja jeda dulu video ini dan dalam hitungan detik 3, 2, 1, ya kalian bisa menjawabnya terlebih dahulu. Yaps, jika sudah menjawab, kita akan melanjutkan ke pembahasan videonya. Oke, mungkin beberapa dari kalian sudah menemukan cara belajar yang dirasa nyaman untuk dipakai. Namun, beberapa dari kalian juga ada yang masih mengalami kesulitan mencari cara belajar yang pas untuk digunakan dalam mengembangkan pemahaman belajarnya, seperti belajar yang kurang efektif dan belajar yang kurang konsisten. Nah, di video kali ini, EdB1 akan memberikan teknik atau cara belajar yang mudah dan dapat digunakan hanya dalam 30 menit saja. Kalian pasti bertanya-tanya, emang bisa ya? Yaps, jawabannya sangat bisa sekali. Penasaran seperti apa? Tonton terus sampai habis dan semoga bermanfaat. Oke nih, belajar secara konsisten dapat membantu kalian mudah memahami konsep dan menghindari SKS atau sistem kebut semalam. Menurut Profesor Martin Lobdell dalam buku Study Less, Study Smart, pada dasarnya otak manusia hanya efektif mempelajari sesuatu dan menyimpan informasi yang dipelajari dalam kisaran kurang lebih 30 menit. Itu berarti tidak perlu berlama-lama menyita waktu untuk terus belajar. Kalian bisa kok, yang penting rutin. Nah, selain hanya membaca ulang materi yang sudah diajarkan di sekolah, berikut cara belajar yang bisa dilakukan dalam durasi 30 menit. Oke, simak ya. Yang pertama, membuat peta konsep. Sesudah kamu membaca suatu materi pelajaran, cobalah untuk membuat peta konsep terkait pembahasannya. Temukan kata-kata kunci pada setiap topik yang bisa dilakukan atau dihubungkan antar garis satu dengan yang lainnya. Bisa pula dengan menambahkan gambar supaya lebih lekat di memorimu. Dengan begitu, pemahaman terhadap pelajaran akan lebih menyeluruh dan benar-benar mengetahui keterkaitan setiap materi yang ada. Cara belajar seperti ini sangat membantu khususnya dalam mempersiapkan ujian yang berbentuk esai. Oke nih, cara simpel seperti ini tentunya bisa diterapkan ya ke cara belajar kalian agar belajar kalian itu lebih terstruktur lagi. Oke nih, yang kedua, menjelaskan kembali dengan lantang. Setelah menemukan kata kunci penting dari sebuah materi, cara belajar selain menuangkan ke mind map, yaitu dengan menjelaskan apa yang sudah dipahami dengan suara lantang. Berpura-puralah kamu sedang berdiri di depan kelas dan melakukan presentasi layaknya seorang guru. Sebab peneliti Colin MacLeod asal Universitas Waterloo di Kanada menyampaikan hasil risetnya pada 95 orang bahwa mereka jadi mudah mengingat informasi yang dipelajari jika mengungkapkannya dengan suara lantang yang disebut dengan adanya active improvement. Oke, yang ketiga, mengerjakan latihan soal. Ada sebuah frasa bahasa Inggris terkenal yang sering kamu temukan pada bagian bawah buku tulismu. Pernah bilang, practice makes perfect, yang berarti latihan membuat sempurna. Well, siswa yang mampu menyelesaikan soal-soal dengan baik adalah mereka yang bisa berlatih terutama pada pelajaran eksak atau menghitung seperti matematika, kimia, dan fisika. Hanya menyerap konsep materi tanpa melatih daya dan kecepatan berpikir sama aja bohong ya. Karena kamu akan terus merasa kesulitan dalam memasukkan rumus-rumus saat menjawab soal. Benar begitu kan? Oke, yang terakhir yaitu teknik mnemonik. Ada yang sudah tahu belum mengenai teknik ini? Ya, cara unik yang ini bisa kalian lakukan untuk menghafal
Bisa dengan bentuk singkatan, gambar, lagu, dan masih banyak lagi. Hasilnya, kalian akan mengingat suatu materi tanpa terbebani, karena cara belajarnya itu di bawah fun aja. Meski begitu, semoga belajarmu nggak cuma berhenti di hafalan aja ya. Pahami juga konsep-konsep dasarnya, supaya kalian lebih tahu tujuan mempelajari materi tersebut itu apa sih. Salah satu referensi yang bisa kamu gunakan nih, misalnya dalam mengingat rumus trigonometri, seperti sin cos tan berdasarkan segitiga. Contohnya sin demi cos sami tan desa. Oke, itu dia cara belajar yang bisa dilakukan hanya dalam 30 menit saja. Tapi ingat ya, cara belajar ini bisa dilakukan jika kalian benar-benar paham terhadap konsep dasarnya. Oke, selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel NB1 ini, karena akan banyak sekali info-info, wawasan luas, dan juga materi pelajaran tentunya. Stay tune dan salam edukasi.